Kisah nyata mahasiswi kerasukan penari ulek mayang. Sudah dilarang putar lagu pengiring untuk roh tiba-tiba menari aneh tapi gemulai. Mungkin banyak yang tidak menganggap serius tentang kejadian orang yang kesurupan saat mendengarkan lagu rakyat untuk mengiringi tarian tradisional. Namun tidak bagi seorang penari tradisional dari Malaysia ini. Dia percaya tentang hal mistis itu karena melihat dan mengalaminya sendiri saat berlatih tari ulek mayang. Tari ulek mayang adalah tarian tradisional Melayu mengandung cerita seram yang berasal dari negeri Terengganu. Ini adalah tari persembahan kepada roh dengan iringan orkestra Melayu yang terdiri dari gendang, gong, biola dan akordion. Karena dianggap memiliki kekuatan magis, penari tradisional sebut saja Aizah ini rela dimarahi teman-temannya. Dia dengan tegas melarang lagu pengiring tari ulek mayang yang dikenal angker dimainkan ketika sesi latihan. Niat Aizah hanya satu, yaitu keselamatan dirinya dan rekan-rekannya ketika berlatih tari ulek mayang versi modern. Sehari setelah kejadian itu, salah seorang teman aku WhatsApp jam 1 pagi. Dia mengaku paham kenapa lagu tersebut tidak boleh dimainkan selama latihan. Aku pun heran dan bertanya, kenapa? Memang ada kejadian apa? Tapi dia tak balas WhatsApp aku. Esoknya, teman aku yang WhatsApp semalam itu tak muncul di kelas, kata Aizah mengawali ceritanya. Malam harinya, latihan tari ulek mayang diadakan sekali lagi, dan ke-11 penari datang dengan memakai t-shirt dan celana training. Tapi teman Aizah yang mengirim pesan dini hari itu, datang dengan memakai baju kurung bak penari tradisional sungguhan. Tidak sampai di situ saja. Teman Aizah tersebut juga menyelipkan sekuntum bunga merah di celah telinganya. Aizah yang merasakan hal aneh hanya diam saja. Sementara teman-teman yang lain saling bisik-bisik dengan wajah keheranan. Selesai berlatih tanpa iringan musik, tiba-tiba teman Aizah itu mengambil kaset dari rak dan langsung memasang lagu pengiring ulek mayang. Teman-teman yang lain senang, karena memang dari awal mereka ingin sekali menari diiringi lagu ulek mayang. Waktu itu jam menunjukkan pukul 10 malam lewat 30 menit, dan dalam hati aku berpikir mungkin tidak ada apa-apa, ujar Aizah yang datang, tapi tak ikut latihan karena migrain. Namun hal yang aneh mulai dirasakan Aizah. Gerakan tari yang dilakukan teman berbaju kurung berbeda dengan langkah-langkah yang dipelajari titik aku. Gerakan yang kami buat latihan ini, langkah-langkahnya sama dengan yang sudah ada, dan menyesuaikan dengan lagu asli. Tapi saat memerhatikan teman aku yang berbaju kurung, dia menari dengan gerakan yang lain. Lemah gemulai, aku tak pernah lihat tarian seindah itu, katanya. Tambah gadis itu lagi, keadaan pada waktu itu terlihat sangat aneh dan bikin merinding. Aku tak pernah lihat tarian seindah itu. Tapi karena dia menari di belakang, teman-teman lain tidak memerhatikan gerak tariannya. Matanya mendelik sambil melirik-lirik seperti tarian Jawa, ungkapnya. Tengah asyik memerhatikan teman-temannya menari, Aizah merasa heran dengan rekannya yang berbaju kurung. Gadis tersebut berhenti tiba-tiba dan berdiri tegak. Setelah itu dia berjalan keluar dari studio tari. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba studio tari menjadi gelap gulita. Teman-teman yang lain langsung menjerit ketakutan. Semuanya duduk berhimpit di belakang. Speaker yang dari tadi mati tiba-tiba berbunyi sendiri. Tapi yang keluar dari speaker itu adalah lagu ulek mayang yang seharusnya tidak diperdengarkan saat dipakai latihan. Yang lebih aneh lagi, lagu pengiring tari ulek mayang itu tanpa musik, tapi hanya suara perempuan sedang menyanyi. Kali ini tanpa musik, hanya nyanyian saja. Suaranya juga berbeda dengan kaset dan lebih mendayu-dayu. Beberapa saat sebelum lagu tamat, kami mendengar bunyi orang berjalan di lantai kayu, dan suara nyanyian semakin dekat. Tiba-tiba lengan aku ditarik tangan yang dingin. Padahal suhu badan kami hangat karena ketakutan, katanya. Tangan dingin itu seolah-olah meminta Aizah untuk bangun dan menari bersama dengan iringan lagu ulek mayang. Aizah mengaku saat itu dia langsung menjerit sekuat hati, dan menggenggam erat baju teman-temannya supaya tidak terus ditarik. Teman-teman mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan tak sampai beberapa saat setelah itu, terdengar bunyi mesin sepeda motor di luar studio. Aku kembali menjerit sekuat hati supaya orang yang naik motor tahu keadaan kami di dalam studio.
Seketika setelah itu genggaman tangan dingin tadi semakin hilang. Lampu dan AC kembali menyala dan keadaan kembali normal kecuali teman yang berbaju kurung. Dia tidak kembali setelah tadi keluar studio, ceritanya lagi. Keesokan harinya, kejadian seram yang dialami Aizah dan teman-temannya di studio tari itu heboh di kampus. Namun kisah yang diceritakan Aizah berbeda dengan apa yang dialami teman-temannya. Karena yang didengar teman-teman penari lain adalah suara tawa menyeramkan, bukan lagu Ulek Mayang. Anehnya, teman Aizah yang memakai baju kurung ditemukan terbaring di toilet studio tari dengan badan penuh bilur. Teman Aizah itu mengaku dia tidak sadar dengan apa yang terjadi padanya. Terima kasih mendengar kisah ini, sila like and subscribe channel ini.